atyab, yang terbaik itu kalau maka Nabi menjawab, Amalur rajuli biyadi, ya, pekerjaan seorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan semua jual beli itu mabrur. Nah, hadirin, dijelaskan di sini bahwasanya yang mabrur tidak hanya haji, yang mabrur tidak hanya umrah, tapi yang bisa mabrur juga jual beli. Nah, seorang muslim yang beriman harapannya mereka bisa mabrur dalam jual beli mereka, sehingga mereka tidak hanya terobsesi mabrur hanya pada ibadah-ibadah Allah, tapi juga mabrur pada ibadah muamalah mereka. Ya, jadi ibadah muamalahnya di situ ada istilah mabrur, dan kita dapati pada penjelasan al-bai' jual beli. Hadis dari Imam Al-Bazzar dan dinyatakan sahih dari sini oleh Imam Al-Hakim. Nah, hadirin, pada hadis berikutnya menjelaskan bagaimana agar jual beli perdagangan itu bisa mabrur dalam setiap lini. Pada hadis Jabir bin Abdullah berikan penjelasan bahwasanya Annahu sami'a Rasulullah SAW, ya, dirinya pernah mendengar Rasulullah SAW yang berkata, Amal fathi di hari Fathu Makkah, wa huwa bi Makkah, dan waktu itu ada di Makkah. Nabi menyatakan bahwa Inna Allah wa Rasulahu harrama bai'al khumri, sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khumar atau minuman keras, wal maitah, dan bangkai, wal khinzir, dan babi, wal asnam, dan patung-patung. Ya, ini mengingatkan kita semuanya bahwasanya yang diharapkan jual beli di saat itu tidak hanya khamr, minuman keras, tidak hanya bangkai, tidak hanya khinzir, tidak hanya babi, tapi juga patung-patungnya juga dilarang untuk diperjualbelikan. Fakila ya Rasulullah, kemudian ditanyakan oleh Rasulullah, Ara'aita syuhumal maitah ya Rasulullah, tahukah engkau lemak dari al-maitah, dari bangkai? Ya. Fa'inna telah yasufun, maka lemak dari bangkai-bangkai itu bisa dimanfaatkan untuk mengecat perahu-perahu. Waktu dalam bihal julu, dan itu akan bisa memperkuat, di antara juga untuk bisa mengecat kulit-kulit, jadi maksudnya pernisnya. Wastasbihu bihan nas, dan banyak orang yang mempergunakan atau mengambil manfaat dari itu. Faqala wa haram, itu tetap haram. Jadi karena diambil dari bangkai sehingga jual belinya tetap haram. Nah, hadirin, bagaimanakah ketika seorang memanfaatkan, boleh dia memanfaatkan. Bahkan seorang memanfaatkan bangkai pun boleh ya. Jadi dia memanfaatkan bangkai digunakan untuk santapan buaya misalkan. Tapi kalau dia membelinya tidak boleh. Jadi yang tidak boleh adalah jual belinya ya. Ketika dia memanfaatkannya dipersilakan. Ya, berarti ketika ada orang menghadiahkan pada orang lain dipersilakan ya. Menghadiahkan bangkai-bangkai karena tahu bahwasanya kawannya itu punya penangkar buaya misalkan. Ya, jadi sehingga dia menghadiahkan bangkai-bangkai itu. Nah, begitu juga ketika seorang ingin menggunakan lemah-lemahnya sebagai cacat atau pernis-pernis untuk kapal-kapal itu, dipersilakan tentunya, tapi tidak diperjualbelikan. Tsumma qala Rasulullah SAW, dari kemudian Rasul mengatakan di saat itu, qatalallahu yahud, Allah menghancurkan orang-orang Yahudi, karena Inna Allah Ta'ala lama harama an syuhumahuma, ketika Allah mengharamkan untuk mereka lemak daripada bangkai-bangkai itu, jamaru, mereka mengambilnya, tsumma ba'u, dan mereka menjualnya, fa'akalu thaman, dan mereka makan dari hasil jual beli itu. Muttafaqun alaih, hadis dari Bukhari dan Muslim. Nah, hadir di sini kita dapati bahwasanya qatalahullahu yahud, Allah menghancurkan orang-orang Yahudi. Nah, bagaimana ketika mereka mungkin masih tanpa eksis di situ dalam kehidupannya? Hadirin, hancur itu tidak selalu tampak pada fisik mereka, tapi hancur itu jikalau karakternya sudah rusak, maka itu adalah kehancuran yang sebenar-benarnya. Jadi kalau kita mendapati pemandangan yang ada di hari-hari ini, di pekan-pekan ini, maka karakter mereka sudah di luar nalar manusia. Ya, ketika mereka membinasakan, mereka menghancurkan, mereka perempuan-perempuan, anak-anak, orang-orang tua, menghancurkan bangunan-bangunan yang ada. Nah, jelas sekali bahwasanya karakter mereka keluar batas-batas perikemanusiaan. Itu yang disebut qatalahullahu yahud,
Allah membinasakan orang-orang Yahudi. Nah, di sini kita dapati sebelum masa Rasulullah SAW, di antara mereka juga ada yang menggunakan itu ya. Jadi ketika Allah sudah mengharamkan, mereka ambil itu bukan untuk dimanfaatkan, tapi diperjualbelikan. Kemudian mereka mengambil, mereka makan dari hasil jual beli itu. Nah, jadi kalau seorang Muslim ada yang mereka menjual dan dia mengambil manfaat dari jual beli itu, nah disitulah keharamannya gitu ya. Kalau dia menghadiahkan, dipersilahkan saja. Ya, berikutnya pada hadis bermaksud dalam Bukhari, sampai itu Rasulullah SAW yaqul, idza ikhtalafa al-mutabayi'ani wa laysa bainahuma bayyinah. Jika ada dua orang, yang satu pedagang, yang satu pembeli, mereka berselisih. Ya, yang pembeli mengatakan dia sudah membayar, ya. Kata penjualnya belum bayar dia, dan tidak ada bukti apapun di situ ya. Nah, tidak ada struk yang telah dipegang oleh pembeli, dan juga tidak ada tanda apapun yang jelas pembeli merasa sudah bayar dan pedagangnya mengatakan belum. Nah, seperti itu tidak mungkin mereka akan bertikai tanpa ada penyelesaiannya. Jadi Rasul mengingatkan bahwasanya maka yang akan dipegang sebagai kebenaran ucapannya adalah robusilkah pedagangnya, atau keduanya meninggalkan itu ya. Rawal Khumsah, hadis dari Imam yang 5 dinyatakan sahih dari sini oleh Imam Hakim. Nah, ketika Rasul sudah mengatakan bahwasanya yang dipegang adalah ucapan dari penjualnya, berarti itu yang akan ditaati. Bagaimana jika ternyata ada kasus-kasus tertentu, ternyata penjualnya nipu gitu ya, dia sudah dibayar tapi mengaku belum ya, itu lain lagi kasusnya ya. Jadi dia akan bertanggung jawab, tidak hanya di hadapan Allah, tapi juga di hadapan manusia mereka akan bertanggung jawab. Jadi yang sulit nanti adalah tobatnya jika ada orang-orang yang mereka tipu-tipu dalam jual beli. Jadi pembelinya sudah membayar tapi dikatakan belum ya. Ya, jadi memang hadis ini berikan penjelasan itu agar tidak ada pertikaian di antara umat di saat mereka melakukan transaksi. Jadi kalau tidak ada bukti apapun, maka dipegang adalah ucapan dari robusilna atau penjualnya. Nah, pada hadis bermaksud juga menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW naha an amanil kalbi. Rasul juga melarang orang berjual beli anjing. Wa mahril babi, dan ongkos pelacuran. Wa hulwanil kahin, dan juga ongkos perdukunan. Muttafaqun alaih, hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, jadi hasil jual beli anjing adalah haram hukumnya, sama dengan ketika orang mengambil ongkos dari pelacuran meskipun dia tidak melakukannya. Tapi jikalau itu adalah mucikarinya, maka jelas akan sama ya. Atau siapapun yang mereka memanfaatkan dari hasil mahrul babi itu, maka mereka termasuk yang dinyatakan pendapatannya haram. Wa hulwal kain, dan juga ongkos dari perdukunan. Ya, jadi kalau ada orang-orang yang mereka bekerja dengan dukun gitu ya, sebagai sekretarisnya mungkin atau sebagai apa, maka gajinya dinyatakan adalah haram, karena itu disebut oleh Rasul dengan hulwanil kain, hasil dari perdukunan. Jadi sehingga yang haram tidak hanya dukunnya saja ketika memanfaatkan, tidak hanya pasiennya saja, tapi siapapun yang terlibat dalam perdukunan itu. Begitu juga pada mahrul babi, pada pelacuran, siapapun yang terlibat di situ, maka mereka termasuk dinyatakan hasil mereka dinyatakan haram. Muttafaqun alaih, hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, Allah, di sini kita mendapati ada 3 hal yang disejajarkan ya. Jadi jual beli anjing, pelacuran, dan perdukunan. Ya, mungkin orang menganggap jual beli anjing itu ringan-ringan saja ya, tapi ternyata bahkan dia disebut lebih awal dibandingkan pelacuran. Dia disebut lebih awal dibandingkan perdukunan. Muttafaqun alaih, hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin, ini tentunya agar umat mereka tidak dalam bahaya ketika melaksanakan hidup ini. Jadi seorang muslim yang beriman, mereka tentu sudah paham ya, bahwasanya Allah tidak akan pernah membiarkan makhluk hidup, bahkan dapat binatang melata sekalipun. Itu tidak akan pernah Allah biarkan mereka kelaparan. Semua sudah ditetapkan rezekinya. Nah,
ketika seorang kemudian mencabut rezeki, jangan sampai mereka melakukan hal-hal yang mau, karena akan menyengsarakan mereka. Ya, jadi apa yang tidak menjadi haknya tidak akan pernah bisa sampai padanya, dan apa yang menjadi haknya insya Allah akan sampai padanya, sehingga mereka tidak boleh takut untuk tidak mendapatkan sesuatu. Yang penting mereka tetap baik dalam berniaga, mereka tetap baik dalam berjual beli, mereka juga tetap baik dalam bekerja. Jika mereka menjadi karyawan-karyawan, maka dipastikan bahwasanya mereka akan menghindari hal-hal seperti ini. Ya, jadi kalau di tempat itu adalah tempat jual beli anjing, dia tidak mungkin akan bekerja di situ. Jika di situ adalah pelacuran, dia tidak mungkin akan bekerja di situ. Jika di situ adalah perkebunan, dia tidak mungkin akan bekerja di situ. Ya, jadi dia mesti mencari yang dipastikan halal adanya. Nah, meskipun tadi kita mendapati ada kata khomer, ada kata maitan, ada minuman keras, ya, ada bangkai, ada babi. Nah, ini kalau seorang menggunakan nama-nama itu, meskipun produknya itu halal insya Allah, ya, tapi mungkin tidak akan pernah mengeluarkan sertifikat halal. Jadi halal seperti tidak akan mengeluarkannya, ya. Jadi kalau misalkan dikasih nama-nama buruk, ya, jadi namanya misalkan air dikasih nama babi, babi, ya. Nah, meskipun airnya halal, tapi dinyatakan tidak halal karena dia menggunakan nama yang buruk, ya. Nah, kalau dia menggunakan nama bangkai, menggunakan nama setan, menggunakan nama genderuwo dan sebagainya, itu juga dipastikan tidak halal, gitu, ya. Jadi namanya pun sudah mencerminkan bahwasanya mereka tidak berikan edukasi pada masyarakat. Ya. Nah, itu hadirin, kalau kita kembali pada syariat yang tentu sama-sama kita laksanakan. Jadi meskipun kita tahu bahwasanya makanan itu jenisnya halal, gitu, ya. Nah, tapi karena namanya buruk, sambelnya sambal setan, sambelnya sambal iblis, gitu, ya, maka kita mesti menghindarinya. Ya, jadi seorang muslim yang beriman, mereka wajib untuk menghindari, meskipun dia tahu itu murni cabai 100%, tidak ada campuran apa-apa, tapi karena penamaannya diberikan nama iblis, dikasih nama genderuwo atau setan, maka dipastikan bahwasanya tidak dinyatakan halal. Itu nanti kalau dia mengajukan sertifikat halal, tidak akan pernah bisa turun, gitu, ya. Ya, jadi ada mie tertentu sebelumnya yang dia bilang namanya itu jelek-jeleknya, itu dia tidak bisa keluar sertifikat halal. Nah, kemudian ketika dia mengganti dengan nama-nama yang baik, keluarlah sertifikat halal itu. Jadi kehalalan itu tidak hanya dari satu sisi, tapi dari semua sisi. Ya, nah, ketika kaum muslimin sama-sama paham, maka mereka tidak mungkin akan memberikan nama-nama yang buruk, ya. Ya, berikutnya pada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu kana ala jamalin lah. Ya, nah di sini menceritakan tentang seorang yang diajari oleh Rasulullah bagaimanakah umat itu tidak boleh memaksa orang lain untuk menjual barangnya, ya. Tidak boleh memaksa orang untuk menjual asetnya. Jika orang itu tidak mau, tidak boleh kita paksa untuk kita beli. Nah, ya, jadi itu mengingatkan penguasa-penguasa, ya. Jadi jangan sampai mereka memaksa orang tertentu untuk menjual miliknya atau menjual asetnya, karena memaksa itu termasuk haram. Nah, di sini kita mendapati hadis dari Jabir bin Abdullah annahu kana ala jamalin lahu qat'iyya. Ya, ini Jabir ini punya unta. Yang untanya ini sudah tidak bisa jalan. Kalau bahasa kita ini, kalau kendaraan adalah kendaraan buntut, ya. Jadi buntutnya sudah tidak bisa jalan lagi, ya. Farada yusayibahu faqala. Nah, kemudian dia ingin mau dikasih saja lah, orang daripada ngerepotin, gitu, ya. Daripada ngerepotin mau dikasih saja. Falahi qadin Nabi, ternyata bertemu dengan Nabi. Apa yang terjadi? Fada'ali wa darbahu fasara sayran lam yasir mithla. Ya, untaku itu dipukul oleh Nabi. Ternyata dia bisa berjalan dengan baik. Dia belum pernah berjalan seperti itu. Ya, fasal sayran lam yasir mithla. Dia tidak pernah berjalan sebaik itu sebelum-sebelumnya. Sejak dia punya unta itu belum pernah untanya berjalan seperti itu. Ya, fakol. Nah, Nabi kemudian mencadainya, ya. Bini, jualah padaku, ya. Biukiyah dengan satu ukiyah. Kultu, aku mengatakanlah ya Rasulullah, tidak.
aku tidak ingin menjualnya. Nah, tapi mau dikasihkan gitu ya. Sekarang dibeli saja nggak boleh. Ya, jadi manusia kadang-kadang begitu hadirin ya. Ketika barang sudah rongsok gitu, aduh yang mau siapa ya barang ini ya. Tapi ketika bagus lagi dibeli saja nggak boleh gitu ya. Ya itu loh manusia. Nah, ternyata dia tidak mau menjualnya. Ya, kata Rasul, kalau beli, kata Rasul jual apanya itu, tidak lagi kedua kalinya. Diukinya, washtaratu hamlanahu ila ahli, karena Rasul tetap meminta untuk membelinya sehingga dia terpaksa untuk menjual. Tapi dia kasih syarat. Syaratnya adalah ya Rasulullah, ishtaratu humlanahu ila ahli. Syaratnya bawalah untaku ini ke keluargaku. Jadi biar keluarganya lihat ya kalau untanya sudah berjalan dengan baik agar mereka juga membina. Falamma balagtu ataituhu bil jamali faqadani thamana. Tsumma raja'tu fa arsala fi athari faqala. Nah, ternyata diantar ke rumahnya, gitu ya, dibawa ke rumahnya, dibayarlah dengan satu ukiah. Ya, kemudian dibawa pergi oleh Rasulullah untanya itu. Ya, maka fa arsala fi athari faqala aturihi ma kuntu kalila huda jamala. Ternyata Rasul bawa unta itu bukan dibawa pulang, tapi dibawa ke Jabir tadi. Ya, ini tadi syaratnya kata Jabir, ya Rasulullah bawalah ke keluargaku agar mereka melihatnya. Nah, Rasul sudah membayarnya ke Jabir dan unta itu sudah dibawa ke keluarganya, mereka melihat. Kemudian oleh Rasul tidak dibawa pulang, tapi dibawa lagi ke tempat Jabir. Ya, nah kata Rasulullah, ya, atau lima kustukili aku dan jamaah, ya apakah kamu mengira bahwasanya aku akan mengambil untamu ini? Kun jamalakan wadrahi makan, ambillah untamu ini dan dirhammu ini, famulang itu untukmu. Jadi Rasul memberikan ukiah tadi untuk hadiah padanya ya. Rasul tidak ingin membelinya, untuk mencadainya saja. Jadi untanya dikembalikan lagi ya. Nah ini para fuqaha menjelaskan bahwasanya jual beli dengan cara paksa itu tidak boleh. Meskipun simpulan Jabir tadi telah mempersilahkan ya, tapi kan dipaksa oleh Rasulullah sehingga dia melepasnya ya. Nah tadi Rasul hanya sekedar bercanda saja ya, jadi seorang tidak boleh membeli barang orang lain dengan memaksa ya. Aku beli saja ya, nah kalau bukan kamu gak selamat dalam perjalanan misalnya. Atau dengan ancaman-ancaman yang lainnya ya, atau dengan paksaan-paksaan yang lainnya. Jadi dinyatakan tidak halal barang-barang yang mereka dapatkan dengan cara memaksa orang lain. Ya, jadi orang-orang kampung mereka punya tanah-tanah di sana ya. Tiba-tiba kedatangan sekelompok orang ya. Nah, ingin membeli tanah mereka, sedangkan mereka tidak ingin menjualnya ya. Dibawalah kemudian aparat-aparat datang ke situ ya. Diajak memaksa untuk menjual tanahnya. Nah, diingat hadirinnya. Cara-cara seperti itu cara-cara diharamkan. Jadi kalau pemiliknya tidak rela untuk menjual, tidak boleh dipaksa. Kalau ada orang yang melakukannya, dipastikan hasilnya adalah haram, dan yang sulit adalah taubatnya. Bagaimana mungkin mereka nanti akan bertaubat sementara mereka tidak merasa berdosa, mereka tidak merasa bersalah. Jadi ada orang-orang yang mereka melakukan kebiasaan itu dan mereka tidak pernah merasa berdosa, tidak pernah merasa bersalah. Kita bisa bayangkan betapa besar adab yang akan Allah berikan pada orang-orang itu, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Boleh jadi dalam kehidupan dunianya dia akan dapat kebangkitan dan kepahitan dan kesengsaraan, sementara di akhirat mereka tetap akan dinanti adab syadidah. Yang muttafaqun alaih hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, wa hadasnya dari Muslim dan redaksinya ini dari Imam Muslim. Ya, berikutnya pada hadis Maimunah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan bahwasanya anna fa'ratan waqa'at fi samnin. Ada seekor tikus yang dia hinggap di samin ya. Famatan, tikus ini mati fihi, di tempat itu atau di samin itu. Fasil Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditanyakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka Nabi menjawab, al-muha wa ma haulaha wa kulu. Ya, buah yang terkena tikus tadi dan yang lainnya makanlah. Rawal Bukhari, hadis dari Imam Bukhari. Nah, Imam Nasai dari Imam Ahmad menambahkan
fi sabtin jamid, itu pada samin yang jamid, yang padat ya. Jadi kalau saminnya padat berarti kalau terkena tikus di situ maka yang terkena akan dibuang ya, yang tidak insya Allah tetap aman ya. Itu kalau fi sabtin jamid. Tapi jika ternyata tikusnya itu di samin cair ya, sampai mungkuk dia ya, maka seluruhnya harus dibuang ya. Nah di sini hampir kita mendapati bahwasanya kejadian-kejadian itu bisa terjadi pada siapa saja ya, apalagi pada pedagangnya, pada penjual bakwan, penjual soto atau penjual bakso ya. Jadi di pancinya yang barusan dia buat tiba-tiba ada tikus sudah mati di situ ya. Nampaknya semalam ada tikus loncat dan masuk ke panci yang besarnya itu. Cair masalahnya ya. Daripada orang-orang nggak tahu ya sudah nggak apa-apa dijual saja gitu ya. Nah itu tanggung jawab sendiri, itu tanggung jawab ya, tanggung jawabnya besar ya. Itu nanti kalau diteruskan taubatnya susah ya, taubatnya susah ya. Kenapa? Karena kalau dia mendolimi orang lain maka dia mesti menyelesaikan kedoliman yang pernah dia lakukan pada orang itu, baru kemudian dia mohon ampun pada Allah, berjanji tidak mengulangi dan menyesali. Nah, jika dia tidak ada Islam dengan orang-orang pernah didoliminya maka akan berat ya. Nah, pembeli-pembelinya sudah tidak dikenali lagi siapa saja ya. Nah, itu yang memberatkan. Nah, di sini kita diingatkan bahwasanya seorang muslim tidak boleh takut rizkinya hilang. Mereka tidak perlu takut rezekinya salah alamat. Jadi kalau mereka yakin Allah telah menetapkan rezeki bagi mereka, insya Allah tidak akan pernah salah alamat, dan dia tidak akan pernah terhalang jika Allah takdirkan rezekinya itu adalah benar-benar miliknya. Jika bukan miliknya, maka dia tidak akan mungkin sampai pada dirinya. Ya, makanya orang beriman mereka tidak mungkin akan curang. Mereka tetap akan jujur dan mereka tak akan baik dengan siapa saja. Ya, karena yang berat adalah selanjutnya ya. Ya, jadi ya kalau misalkan itu kalau cuma 300.000 daripada dia menanggung beban berat gitu ya, yang buat apa 300.000 gitu ya. Ya, kalau sayanya 1 juta itu di satu panci itu daripada dia menanggung beban berat jadi ya, dunia akhiratnya ya buat apa ya. Jadi sehingga kemudian dia mesti bersikap bijak dalam hal itu. Nah, hampir di sini kita mendapati jadi kaum muslimin ketika mereka melaksanakan syariat Allah yang dalam jual beli seperti ini, maka muslim-muslim yang lainnya mereka mendapatkan hak-haknya. Artinya para pembeli mereka mendapatkan hak-hak mereka. Jadi mereka mendapatkan kualitas dari apa yang mereka beli, bahwasanya yang mereka beli benar-benar aman gitu ya. Ya, nah itu yang dapat musibah saja mereka disuruh untuk tetap bisa bijak dalam bertindak. Apalagi jika ada orang-orang yang mereka sudah sengaja ya, ternyata baksonya bukan bakso daging ya, ternyata bakso tikus dan sengaja memang. Nah itu bisa dibayangkan ya, kesengajaan bukan karena musibah seperti tadi yang kita contohkan ya, benar-benar sengaja. Jadi taubatnya itu yang sulit. Ya, berikutnya pada hadis Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza waqa'at al-faratu fis samin. Nah, di sini ditambahkan penegasannya pada hadis Abu Hurairah bahwa hadis ini adalah hadis sahih. Fa in kana jamilan falquha wa ma haulaha. Jika samin itu padat maka buanglah yang terkena tikus itu saja dan di sekitarnya. Wa in kana namanya jika cair fala taqrabu maka buang semuanya. Rawahu Ahmad, hadis yang Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, waqad hakama al-Bukhari wa Qur'atin biwan. Ya, nah hadirin ini terkait dengan penjelasan tadi samin yang terkena bangkai tikus ya, atau yang terkena tikus di situ ya, antara yang padat dan yang cair. Nah, pada hadis Nabi Zubair qol sa'altu Jabir an-Nathami Sammo, aku pernah bertanya tentang jual beli kucing walkal dan anjing. Fakol kemudian dinyatakan bisa jalan Nabi SAW dari Nabi mencela jual beli itu. Ya, jadi kucing boleh dimiliki tapi bukan untuk diperjualbelikan ya. Ya, kalau anjing dia akan najis mulatah ya. Kalau kucing tidak najis tapi dia tidak boleh diperjualbelikan.
Jadi seorang kalau tadi menghadiahkan pada kawannya dipersilakannya, menghadiahkan pada tetangganya dipersilakan, tapi tidak melakukan transaksi jual beli. Rawal Muslim, hadis dari Imam Muslim, An-Nasai dari Imam Nasai, Wazada, dan ditambahkan illa kalbasaidin, kecuali anjing untuk berburu, itu kalbasaidinnya. Nah, ada apa dengan anjing berburu ini? Ya, kalau anjing berburu di masa lalu digunakan untuk bekerja, ya mereka menggunakan anjing-anjing ini seperti halnya alat-alat mereka yang mereka gunakan untuk menangkap mangsa. Dan anjing itu sudah diajari ya, bahwasanya dia tidak boleh menerkam sampai mati, dia tidak boleh menggigitnya kecuali dalam keadaan darurat. Jadi artinya sudah diajari. Ya, makanya kalau kita kembali pada surah Al-Maidah, ya, nah kita mendapati bahwasanya anjing ketika sudah dilepas dengan Bismillah untuk menangkap mangsanya, maka jikalau mangsanya itu masih hidup bisa disembelih, kalau sudah mati maka dia akan tetap halal gitu ya, karena sudah dilepas dengan Bismillah. Nah, kemudian bagaimanakah yang terkena anjing gigitannya? Maka caranya dibersihkan 7 kali, dicuci 7 kali, salah satunya menggunakan tanah ya. Nah, itu Islam sudah mengajarkan begitu. Nah, ketika seorang mereka tadi kalbasaidin itu makanya dikecualikan dalam hadis ini, dia termasuk yang boleh dijual ya, dan kita boleh membelinya jikalau memang dimanfaatkan begitu. Tapi Rasul mengingatkan bahwasanya anjing-anjing buruan ini tidak ditaruh di rumahnya atau di pekarangan rumahnya, tapi ditaruh di ladang-ladang mereka. Ya, jikalau ditaruh di rumah mereka, maka pahalanya setiap hari berkurang 1 kilo gitu ya. Nah, 1 kilo itu kalau terbang maka seperti burung-burung ya. Nah, itu sebuah ancamannya ya, bahwasa mereka tidak menaruh anjing-anjing mereka. Jika mereka punya anjing buruan, maka anjing itu akan mereka taruh di ladang-ladang mereka, bukan di rumah-rumah mereka, karena malaikat tidak akan masuk ke rumah-rumah yang di situ ada anjingnya. Nah, ini terkait dengan kalbasaidin ya. Nah, ketika seorang sudah memilih tadi yang lainnya untuk berburu, maka dipersilakan ya. Jadi berburu dengan yang lainnya, tidak dengan anjing ya. Tapi ketika ada komunitas tertentu yang mereka lebih memilih, dipersilakan. Tapi mereka mesti tetap tahu tata caranya ya, bahwasanya bagaimanakah caranya untuk bisa dipastikan diri mereka tidak dijilat anjing gitu ya. Anjingnya sudah diajari ya, jadi Ashabul Kahfi itu sudah tahu ya, sehingga anjingnya tidak pernah dekat-dekat dengan mereka. Bahkan ketika mereka tidur di gua itu anjingnya ada di bawah gua gitu ya. Anjingnya tidak ikut tidur dengan mereka tidak ya, berbeda dengan orang-orang sekarang gitu ya, yang mereka punya anjing di rumahnya, ikut tidur di kasur, dia ada di sofanya dan seterusnya ya. Dan itu menyalahi aturan, apalagi bukan anjing buruan gitu ya, sekedar punya-punyaan saja untuk gonggongin tangganya gitu ya. Jadi artinya fungsinya sudah jauh sekali ya. Nah, kalau di sini kita dapati kalbasaidin ya. Nah, karena Islam sudah mengajarkan bagaimana caranya ketika mereka berburu dengan anjing tadi, sehingga yang terkena liur atau jilatan anjing maka akan dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Nah, ini itu juga termasuk menyikapi hal yang lainnya ya. Nah, kita pernah mendapati ada berita viral ya. Nah, ada orang makan bakso di tempat di restoran bakso ya, kemudian dia makan kerupuk babi ya, di mangkoknya ya. Ternyata pembeli restoran dipecahin semuanya itu mangkok-mangkok. Lah ngapain dipecahin? Kan Islam sudah memberikan cara gitu ya. Artinya kalau kita lihat punya label halal, tapi kok tidak teredukasi gitu ya. Mestinya ketika mereka mendapatnya begitu, bukan begitu caranya. Kan cukup dicuci dengan 7 kali, salah satunya menggunakan tanahnya, insya Allah akan aman kan begitu. Kenapa dipecat semuanya dan beli properti baru ya? Beli mangkok-mangkok baru ditunjukin gitu ya. Ya, nah itu mubazir kalau begitu. Ya, jadi tadi berburu saja binatang yang yang mangsanya terkena liur anjing atau jilatan anjing saja tadi cukup dicuci, salah satunya menggunakan tanah, dicuci 7 kali ya. Nah, itu cara untuk bisa membersihkan najis bola ya. Jadi artinya kita kaum muslimin tetap disuruh untuk bijak ya.
Jangan sampai kemudian motornya di jalan anjing lantas dibuang motornya gitu ya. Ya itu kan nggak bijak banget. Masa mangkoknya terkena babi gitu ya, dibuang semua, dipecah-pecahin terus beli lagi gitu ya. Ya, jadi mestinya sudah tahu ya aturannya seperti apa gitu ya. Jadi kamu sendiri mesti tetap bersikap bijak dan cerdas gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian mereka takut gak laku dagangannya sehingga ditunjukin ke halayak gitu ya. Ini loh sudah dipecah-pecahin semuanya, sudah dihancur-hancurin, kami sudah beli baru gitu ya. Nah tidak perlu begitu. Jadi petugas rumah berarti silakan ditunjukkan kami sudah mencucinya dengan cara syariat. Insya Allah mangkok-mangkok kami sudah aman. Yang mau makan bakso kesini silakan, kan begitu mestinya. Ya bukan melalui cair ya. Yang berikutnya kita masuk pada hadis Jabir yang lainnya. At-taqarrujul minna amdan. Yang hadir ini terkait dengan perbudakannya. Nah, tapi kita tidak melihat perbudakannya. Yang kita lihat adalah tanggung jawab orang itu. At-taqarrujul minna amdan. Ada seorang di antara kami yang dia menjual budaknya, yang dia memerdekakan budaknya. Lau an-duburin walam yakul lahu malun ghairu fadha bin nabi. Ya, jadi dia itu wasiat. Nanti kalau dia mati budaknya merdeka gitu ya. Nah, waktu itu perbudakan masih belum diharapkan gitu ya. Belum diharapkan artinya budaknya ini halal boleh jual gitu ya. Ya. Jadi kita tidak bicara budaknya, tapi kita anggap ini barang dulu ya. Ya, nah ketika dia mati ternyata dia utangnya banyak. Ya. Karena utangnya banyak sehingga wasiatnya ini dibatalkan. Nabi menjual budak ini untuk membayar hutang-hutangnya. Nah ini nanti kita tidak bicara budaknya, tapi bicara wasiatnya ya. Nah ini kalau kita kiaskan dengan sekarang, ini ada orang itu mewasiatkan misalkan rumahnya ya, dia punya satu-satunya harta itu adalah rumahnya. Nah dia berwasiat katanya nanti kalau dia mati, rumahnya ini mau diwasiatkan diwakafkan ke musyola umum gitu ya. Nah, ternyata ketika dia meninggal itu hutangnya banyak sekali. Nah bagaimana kan dengan wasiatnya? Wasiatnya harus dikoleksi. Kenapa? Dijual dulu rumahnya ini untuk membayar hutangnya. Ya, kalau dia punya ahli waris berarti nanti koleksinya maksimal sepertiga wasiatnya itu ya. Ya, jadi yang pertama akan digunakan membayar hutangnya dulu. Kalau masih ada sisa, maka sisanya itu diwakafkan ke muharram hanya sepertiganya saja. Untuk 2/3-nya tetap dikembalikan pada ahli warisnya akan dibagi waris gitu ya. Jadi tidak boleh dihabiskan begitu. Nah orang ini ternyata begitu, diwasiatkan semuanya. Nah jadi wasiatnya ini sudah melanggar karena mewasiatkan semua hartanya, apalagi dia punya hutang. Ya, nah hadirin, jadi terkait tadi dengan wasiatnya. Jadi kalau misalkan musyola ini mendapatkan wasiat, nah tetap bersikap bijaknya. Kalau ternyata pewasiatnya punya hutang, berarti merelakannya untuk dipakai berhutang dulu. Oh ternyata ngepas gitu ya, nggak ada sisa sama sekali, ya nggak apa-apa. Berarti wakafnya nggak jadi, dipakai berhutang semuanya. Jadi seperti itu hadirin. Jadi meskipun tadi sudah berwasiat, tapi hutang itu tidak bisa dibiarkan saja. Jadi orang jangan sampai mengejar wakaf agar dia bisa bawa mati wakafnya, tapi ternyata dia punya hutang. Jadi hutang ini nanti akan bisa menjadi beban berat baginya dan tidak akan pernah bisa terselesaikan. Kalau seandainya dia punya tiket ke surga karena misalnya baik, maka dia tetap tidak bisa ke surga karena dia terbentengi dengan hutang yang ada. Jadi sehingga mengapa Rasul sampai tadi menjual aset itu karena yang bersangkutan punya hutangnya. Ya. Nah kalau ini hadis ini ternyata dimasukkan oleh penulis dalam jual beli, itu tentunya mengatakan bahwasanya orang itu dalam jual beli boleh jadi mereka punya hutang. Ya. Ada barang-barang konsinyasi atau barang-barang hutang di situ, boleh jadi mereka punya hutang. Jangan sampai kemudian mereka bertindak seperti yang ada pada hadis ini. Ya, jadi jangan sampai mereka mewasiatkan sesuatu yang ternyata dia lupa dengan hutang-hutangnya. Ya, jadi hutangnya akan dilunasi dulu. Makanya kalau kita kembali pada surat Nisa ayat 9 dan 12 itu Allah mengingatkan dalam 2 ayat itu. Jadi kalau di Al-Quran itu ada 3 ayat terkait dengan warisnya.
11, 12 dan 176 di surah An-Nisa. Dan di dua ayat yang pertama 9 dan 12 itu selalu ada peringatan dari Allah bahwasanya sebelum waris dibagi maka dibayarkan hutangnya dulu jika ada, kemudian wasiatnya jika ada. Nah, jika sudah beres dua-duanya itu baru akan dibagi waris. Jadi hutang menjadi prioritas utama. Ya, karena memang jangan sampai seorang muslim yang beriman itu meninggal dalam keadaan meninggalkan hutang. Karena Allah tidak beri pada manusia. Ya, dipastikan mereka kalau meninggal itu dipastikan rezekinya sudah selesai, sudah habis ya. Jadi artinya tidak ada yang minus di sana. Kalau ada yang minus, ternyata dia punya hutang, berarti ada salah dalam manajemen rezeki yang telah dititipkan pada mereka ya. Apakah kesalahannya pada pribadinya atau kesalahan itu dari pemimpinnya bisa terjadi. Nah, jadi mungkin ada orang-orang yang mereka itu sudah berusaha tapi ternyata tetap mati dalam keadaan meninggalkan hutang oleh karena sistemnya begitu ya. Ya misalkan riba yang haram gitu ya, yang ditetapkan oleh pemimpin sehingga kemudian ada orang-orang yang mereka terjerat dalam bunga-bunga riba itu gitu ya. Ya sehingga menyengsarakannya dan ketika mati ternyata dia meninggalkan hutang. Ya. Ya, berikutnya pada hadis Aisyah dan Qalat, "Ja'at Barirah faqalat." Ya, Barirah datang padaku. Jadi Barirah ini seorang budak yang oleh majikannya dia diberikan izin akan dimerdekakan gitu ya, oleh majikannya. Tapi dengan syarat dia harus membayar dengan jumlah uang tertentu. Nah, uang dibayarkan itu faqalat ini katabtu ali alatis awal. Ya, dia disuruh membayar 9 uqiyah fi kulli amin uqiyah. Jadi 9 uqiyah setiap tahun dia membayar 1 uqiyahnya. Nah, hadirin ini kemudian karena dia tidak punya apa-apa ya. Kalau dia bisa bayar 9 uqiyah maka akan dimerdekakan ya. Maka kemudian dia datang pada Aisyah dan minta bantu ya. Fa'ini maka batulah aku fakultu inna hamba ahluki an'amta lahum wa yakun wa lahum ini. Nah kata Aisyah, aku akan membantumu tapi walakku buatku ya. Nah walak itu hampir begini, setiap orang itu kan punya ahli waris ya. Tapi kalau budak itu ahli warisnya adalah majikannya gitu ya. Atau orang yang memerdekakannya itu adalah walinya ya. Jadi kalau budak ini meninggal dan dia punya aset, maka pewarisnya adalah majikannya atau orang yang memerdekakannya, gitu ya. Nah ini karena Aisyah itu diminta untuk membantunya sehingga Aisyah minta untuk menjadi walaknya, gitu ya, menjadi walinya. Ya, jadi nanti kalau ada apa-apa berarti kembali pada Aisyah. Nah kemudian Rasul mendengar percakapan itu dan Rasul meluruskan bahwasanya wala itu adalah untuk orang yang memerdekakan. Jadi ternyata begini. Yang dianggap Rasul memerdekakan itu bukan Aisyah dan yang dianggap memerdekakan adalah majikannya ya. Karena majikannya memerdekakan meskipun dengan syarat tadi dia harus sudah 9 uqiyahnya. Nah Aisyah ini sifatnya hanya membantu saja, bukan memerdekakannya. Karena begini hadirin, memerdekakan budak di saat itu tidak gampang ya. Kalau majikannya tidak mau memerdekakan, itu berarti dia sulit untuk lepas dari majikannya ya. Nah kalau Abu Bakar itu pernah memerdekakan Bilal, tapi dimerdekakan dulu gitu ya, dibeli dulu baru dimerdekakan sehingga itu menjadi milik Abu Bakar gitu ya. Jadi yang memerdekakan statusnya bukan Umayyah karena Umayyah menjualnya pada Abu Bakar, sedangkan Abu Bakar kemudian memerdekakannya. Nah kalau ini kasus ini Barirah ini tidak dijual oleh majikannya, akan dimerdekakan tapi dengan syarat tadi dia harus sudah 9 uqiyah ya. Dan 9 uqiyah ini bukan harga budak ya, itu mungkin sekedar ikatan saja mungkin ya, karena budak tidak bisa dijual di saat itu dengan harga 9 uqiyah. Ya, nah ini kembali pada wala hadirin bahwasanya wala itu adalah untuk orang yang memerdekakan, bukan untuk orang yang membantu. Ya. Nah ini nanti kemudian akan menjadi dalil pada hal-hal yang lainnya bahwasanya orang itu dianggap punya wala ketika sesuatu itu sudah menjadi miliknya. Jadi begini. Nah, kalau seorang misalkan mereka mendapatkan
waris sendiri, belum mendapatkan warisan, maka dia tidak boleh menjual walatnya pada orang lain, atau dia tidak boleh menghibahkan pada orang lain karena itu belum menjadi miliknya. Ya, jadi misalkan di situ ada 3 orang bersaudara, gitu ya. Nah, kemudian yang satu katanya, nanti ini warisanku buat kamu saja ya, ini warisan buat kamu. Emang warisan dari mana? Dari orang tua. Lah orang tuanya masih hidup. Ya kan bisa saja yang mati nanti anaknya dulu, gitu ya. Sehingga dia tidak mendapatkan warisan, bahkan orang tuanya mendapatkan waris dari anaknya. Nah, hak waris itu tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh tadi wariskan ya. Ya, itu baru hak waris. Kalau warisan baru boleh. Nah, orang sudah mendapat warisan, dia hibahkan boleh, dia jual boleh ya. Tapi hak waris itu dia tidak boleh begitu, baru punya haknya. Nah, jadi hak itu belum jelas, belum tentu apakah dia nanti mendapatkan atau tidak, karena semua akan dilihat dari kejadian, gitu ya. Jadi kalau ternyata kejadiannya si fulan itu mati lebih dulu, ya dia yang dulunya pernah punya hak, maka dia tidak mendapatkan waris. Gitu ya. Nah seperti itu, jadi orang yang punya hak dia tidak boleh menjual, menghibahkan hak-haknya, kecuali itu sudah menjadi miliknya dalam kekuasaannya, baru dia boleh menjualnya, boleh dia memberikan kepada yang lain. Ya, nah habis ini karena masih panjang sekali pembahasannya, nah, kita sampai pada hadis Aisyah dan hari ini terkait dengan walatnya. Nah silakan barangkali ada yang ingin terakhir seputar topik atau yang lainnya dipersilakan. Apa yang biasa tanya kayaknya. Ya, jadi kita mendapati ketegasan syariat ini luar biasa ya. Jadi untuk menyelamatkan kita semua, jadi ada pembahasan larangan dalam jual beli, begitu ya. Jadi kita dilarang dalam jual beli hal tertentu, dan tadi kita sudah mendapati penjelasannya, dan di antaranya adalah seorang tidak boleh menjual barang yang sudah terkena najis ya. Atau seorang tidak boleh jual beli anjing, tidak boleh jual beli patung ya. Jadi patung-patung tidak boleh diperjualbelikan ya. Bagaimanakah jika seorang itu misalkan dia ahli seni ya, silakan dia membuat yang lainnya gitu ya. Jangan sampai dia kemudian membuat yang diharamkan ya. Itu nanti seperti begini. Nah, kita sudah tahu babi itu haram ya. Jadi kalau ada seorang ingin ambil sampel, misalkan dia mau ambil sampel apa gitu ya, ya jangan ambil babi. Sudah tahu babi itu najis dan haram, ya ambil binatang yang lainnya yang halal, seperti itu. Jadi kalau ada seniman-seniman yang kemudian beralasan, saya ini kan ahli begini, silakan sejak awal dia sudah memikirkan itu gitu ya, bahwasanya dia tidak akan menambah yang haram. Ya itu nanti sama dengan orang yang jual beli minuman kerasnya. Nah kalau dia tahu itu haram dari awal, dia tidak mungkin akan berjual beli itu. Ya dia akan jual beli yang lainnya gitu ya. Ya jadi sehingga tidak ada seorang muslim kalau punya alasan bahwasanya, wah ini kan sudah menjadi kebiasaanku. Nanti kalau begitu apa bedanya dengan ayah dari Nabi Ibrahim ya, yang dikecam keras oleh Allah karena dia jual beli patung di situ ya, yang disembah di saat itu. Ya, sang anak mengingatkan pun tidak berefek ya. Bahkan Allah memberikan mukjizat yang luar biasa pada Nabi Ibrahim, tidak mampu dibakar, ayahnya juga tidak bakar. Bahkan ayah mengusirnya gitu ya. Ya kita, jadi logikanya di mana ya? Anaknya dibakar oleh raja dan tidak nyala, tidak kena sama sekali, kok tidak ada perasaan bangga dan iba gitu pada anaknya. Yang terjadi malah dia merasa malu sehingga anaknya diusir. Jadi Nabi Ibrahim ini awalnya kaumnya itu di wilayah Babilonia ya, karena diusir oleh ayahnya. Dan Nabi Ibrahim termasuk kata Allah, Halim, orang yang sangat santun. Jadi sehingga pergi dari wilayahnya menuju ke Palestina ya, melewati Yordan. Ya, jadi dakwahnya kemudian di Palestina ya. Nah itu yang boleh kita dapati bahwasanya ayahnya tadi dia
seniman yang membuat patung-patung di situ dan ternyata tidak ada toleransi dalam hal itu. Jadi kalau Rasul sudah menyatakan maka seharusnya beriman jika dia punya keahlian, maka silakan keahliannya itu digunakan untuk hal-hal yang halal, bukan untuk yang ya insya Allah adalah pokok semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhir hamdalah dan berkabung dengan jelas. Alhamdulillah, subhanallah,